Oke, pada poin pembahasan berikutnya kita akan membahas mengenai pada komponen database management system ya. Setelah kita tadi membahas mengenai sistem operasi. Nah, di dalam kita membahas mengenai database management system, sebenarnya alurnya atau cara berpikirnya sama seperti yang tadi kita bahas di sistem operasi. Nah, kita akan membahasnya nanti melihat poin apa yang paling krusial dari database dalam kacamata substantif test, dan kemudian bagaimana kita melakukan prosedur atau memverifikasi dari proses yang kita kerjakan sebagai seorang auditor pada objek database management system. Oke, saya akan coba share lagi. Nah, oke. Nah, dalam konteks database management system, nah dalam kacamata audit itu kita memiliki dua poin krusial yang menjadi fokus dalam substantif test. Jadi mungkin dari sini kita bisa lihat ya teman ya, mungkin dalam kacamata seorang auditor itu kita melakukan proses assessment atau memeriksa beberapa penerapan atau implementasi teknologi itu bukan dalam artian kita membangun, jadi ada banyak hal yang dipikirkan karena kita kayak ada di helikopter view, sehingga yang dilihat adalah poin-poin yang signifikan atau sangat krusial bagi masing-masing komponen. Dengan kata lain, kita coba melakukan assessment-nya itu dengan melihat apa sebenarnya poin krusial itu, yang kalau poin krusial itu terganggu, maka fungsi utama dari komponen teknologi itu, misalnya dalam konteksnya adalah database, itu pasti terganggu dan otomatis akan mengganggu proses kerja dari database itu sendiri. Nah, dalam konteks ini sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah akses kontrol. Ya, ini akses kontrol ini dalam database menjadi sangat penting. Jadi bukan di strukturnya malahan ya, bukan di struktur database-nya, tapi di akses kontrol. Kenapa? Karena kalau di struktur database sendiri, misalnya tabelnya, relasinya itu tanda kutip sudah menjadi urusan atau fokus dari software engineering, jadi bukan di audit. Nah, audit nanti hanya ingin memastikan bahwa apakah pertama user yang menggunakan database itu terotorisasi dan memiliki akses data yang memang seperlunya. Di sini di highlight ada needed to perform their duties ya, sesuai dengan kebutuhannya. Dan kemudian kita harus bisa memastikan bahwa unauthorized individual itu harus dipastikan tidak boleh mengakses data di database. Nah, poin yang kedua adalah backup control. Nah, ini menjadi penting karena backup control ini, kalau kita punya mekanisme ini di database, maka akan memudahkan kita melakukan yang namanya recovery loss ya, terhadap sesuatu kejadian yang merugikan atau mengantisipasi perusakan data ataupun data-data yang sifatnya corrupted. Nah, dua hal ini yang menjadi titik krusial. Nah, mari kita lihat di akses kontrol ini, sebenarnya yang kita lihat adalah ada nggak penerapan mekanisme user view yang berbasis scheme di database. Nah, ini harus kita cek ya. Nah, ini menjadi prosedur yang harus kita lakukan dalam akses kontrol. Kemudian kita harus melihat database authorization table yang berisi tentang mekanisme untuk mengizinkan otoritas yang lebih tinggi untuk memberikan akses kepada user yang lebih spesifik, misalnya semacam itu. Kemudian ada nggak yang namanya user defined procedure, ya, di mana user itu bisa meng-create personal security program ya untuk di database, misalnya semacam itu. Kemudian diterapkannya data encryption, terutama untuk encoding algoritma, itu diimplementasikan apa tidak. Dan kemudian nanti ada semacam pemanfaatan third party application yang untuk mengenhance level dari security. Bisa menggunakan biometric devices, sekarang sangat lazim ya, menggunakan fingerprint, retina print, atau signature karakteristik, itu menjadi sangat penting. Nah, dalam konteks kita mungkin sebagai sampel overview, kalau kita melihat misalnya ada database authorization table gitu, nah kita ingin melihatnya semacam ini. Jadi kita nanti membuat matrix ya, matrix user ke bawah, kemudian ke kanannya total kolomnya itu adalah file atau kolom, tabel dalam database. Nah, setiap file dan tabel itu ya kemudian yang nanti diidentifikasi
apakah si user satu itu punya all access gitu ya di semua tabel, semua data, atau hanya pada titik tertentu. Bahkan pada titik tertentu teman-teman semua bisa lihat di sini didefinisikan ya. Nah, di sini ada read only, no access, modify, ada yang read data, change, add, delete. Jadi sangat spesifik. Nah, jadi nggak cuma sekedar ya sudahlah pokoknya dikasih akses semua biar gampang, nggak bisa semacam itu. Jadi nanti ada mekanisme untuk mengecek dari level spesifik dari pemberian akses tersebut. Nah, untuk melakukan itu nanti prosedurnya adalah kita harus mempunyai authority table dan subscheme tadi yang saya sebutkan. Bagaimana prosedur temuan kita terhadap granting akses ya, memberikan grant atau akses yang lebih besar. Kemudian apakah ada penerapan mekanisme biometric control dan juga user encryption. Nah, ini menjadi krusial, menjadi penting dan untuk pengecekan di level database. Nah, ini bayangan juga sebagai gambaran bagaimana subscheme itu dilakukan ya. Ada subscheme restricting access gitu ya. Jadi nanti ada user, ya user ini tidak semuanya bisa mengakses all database sebenarnya. Tapi teman-teman bisa lihat kita harus membangun yang namanya user view atau mungkin ya tabel view something semacam itu di database. Tapi intinya adalah dia menerapkan subscheme sehingga user ini tidak diizinkan untuk melihat langsung ke database sebenarnya, tapi subscheme-nya. Dan kita bisa lihat spesifik user hanya bisa mengakses di subscheme yang spesifik juga. Jadi itu konsekuensi logis dari penerapan dari subscheme. Nah, kemudian nanti kita masuk ke backup control. Nah, di backup control ini concern kita ada data pada database backup ya. Bagaimana prosedur backup yang dilakukan untuk melakukan automatic periodic copy of data. Jadi melakukan pengkopian data yang ditujuan untuk sebagai backup secara otomatis dan update gitu ya. Kemudian ada transaction log ya, selain tidak hanya sistem operasi tidak hanya akses lognya saja, tapi juga transaction log, list of transaction yang digunakan untuk memprovide yang disebut sebagai audit trail. Nah, jadi semacam itu. Kemudian ada juga checkpoint filter ya, ini untuk kemudian kita harus punya semacam pit stop prosedur ya untuk melihat bahwa sistem itu terrekonsiliasi dengan baik begitu. Kemudian ada tidak recovery modul ya. Jadi kalau misalnya ada kejadian worst gitu ya, worst scenario, ternyata memang harus restart atau apa istilahnya itu harus recover dari suatu kejadian, misalnya disaster atau terjadi natural disaster atau something yang lain, maka kita punya kemampuan untuk merestart sistem itu secara cepat dan kembali ke normal dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Nah, prosedurnya sebenarnya lebih simpel karena kita hanya fokus pada production database. Jadi kalau di production database itu berarti database yang sudah berjalan, bukan development database. Development database biasanya digunakan untuk kepentingan pengembangan, jadi gitu ya. Nah, dalam konteks production database ini ya kita nanti harus melakukan pengkopian secara reguler. Ada nggak semacam itu? Kemudian backup kopinya ini disimpan pada office site ya, jadi disimpan di fasilitas offsite ya, nah, tidak online begitu, sehingga nanti ketika kejadian terjadi yang sangat ekstrim, misalnya kita bisa recovery dengan baik, nah, jadi tidak terganggu lagi. Terganggu hanya masalah mungkin uptime-nya, tetapi dalam konteks tertentu kita aman lah, datanya masih kita simpan, kita pick up, dan mungkin kehilangan datanya pun hanya pada durasi waktu tertentu ketika terjadinya disaster. Nah, itu salah satu concern dari backup ya, backup control-nya. Nah, ini menjadi penting kita ketahui karena ini menjadi salah satu jantung ya, apa istilahnya itu karena ini konteksnya data sehingga ini menjadi sangat pertaruhannya sangat besar. Nah, tugas kita di audit ini untuk memberikan sinyal apakah itu dilakukan dengan baik. Jadi kalau misalnya dilakukan dengan baik, ya sebenarnya kantong darahnya perusahaan organisasi yang berupa data ini tanda kutip aman gitu ya, jadi semacam itu atau secure. Nah, itu poin pembahasan mengenai database management system. Jadi teman-teman nanti bisa melihat bahwa ternyata dalam konteks kita memahami substantif test di database management system pun kita harus mengikuti prosedur poin-poin tadi.
nanti setelah ini akan saya bahas di prosedur yang lain.